Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sistem kontrol atau dasar sistem kontrol, terutama pada kendaraan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama input, sistem, dan output. Input ini adalah sensor, sistem ini adalah controller yang nantinya akan mengolah data, kemudian output ini sebagai aktuator. Contoh, ada sensor, ada controller, ada aktuator. Sensor di sini akan membaca data. Data ini akan dikirimkan sebagai sinyal masuk ke controller atau ECU. Dari controller atau ECU data itu akan diolah berupa perintah. Kemudian perintah itu berupa sinyal kembali masuk ke aktuator. Di sini aktuator akan bekerja on atau off, ya. Contoh, di sini ada sensor ECT, ada controller atau ECU, ada kipas pendingin sebagai aktuatornya. Sensor ECT merupakan sensor pendingin, ya, di mana sensor pendingin ini yang fungsinya ada di sistem pendingin. Kemudian ada controller, ada kipas pendingin. Misalkan sensor ECT membaca suhu 96 derajat. Nah, kita tahu 96 derajat itu kipas harus berputar, ya. Jadi sensor ketika membaca suhu 96 derajat, maka sensor ini akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyal ini masuk ke controller atau ke ECU. Dari controller atau dari ECU itu sendiri akan memerintahkan untuk apa? Untuk kipas berputar. Ketika suhu sensor atau suhu air pendingin, sensornya dibaca itu di bawah 96, misal 94, 90, 80 dan seterusnya, sensor ini akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyal ini akan masuk ke controller atau ke ECU. Dari ECU nanti akan memerintahkan untuk kipas tidak berputar, ya. Jadi ada sensor membaca suhu, controller atau ECU akan mengolah data suhu tersebut dan dikirimkan berupa sinyal perintah masuk ke kipas pendingin berputar atau tidak berputarnya, ya. Jadi dapat kita simpulkan sensor ini membaca suhu dari minus 40 derajat sampai 100 misalkan, ya. Kita bikin 2 perintah. Nah, perintah apa? Ketika kipas berputar dan ketika kipas tidak berputar. Misalkan air pendingin, untuk sensor ECT kita bikin perintah 0 derajat sampai 95 derajat kipas tidak berputar. Yang kedua, 96 derajat sampai misalkan 110 derajat kipas akan berputar. Nah, 2 perintah ini kita masukkan ke controller atau kita masukkan ke ECU. Kita install istilahnya, ya. Nah, setelah kita program, setelah kita install, kita rangkai 2 rangkaian ini. Ya, ada sensor sama aktuatornya. Jadi, ketika sensor membaca dari 0 sampai 95 derajat, maka sensor akan mengirimkan sinyal berupa tegangan. Nah, tegangan ini masuk ke ECU atau controller. Dari ECU akan dibaca, oh ternyata suhunya masih di bawah 96 karena perintahnya 0 sampai 95, maka controller akan memerintahkan kipas untuk tidak berputar. Ya, yang kedua, jika sensornya suhunya di atas 96, 97, nah nanti sensor ini akan mengirimkan sinyal, ya, yang berupa tegangan itu tadi masuk ke controller. Dari controller nanti akan memerintahkan kipas untuk mulai berputar. Semakin lama kipas berputar, maka suhu mesin yang tadinya panas dia akan semakin turun. Ketika suhu mesin turun di bawah 96, misalkan 90, maka secara otomatis kipas ini akan berputar karena sensor sudah membaca suhunya di bawah 96, yaitu tadi 90. Sensor akan mengirimkan sinyal. Nah, sinyal ini masuk ke controller lagi, ke ECU. Dari ECU akan memberikan kipas untuk tidak berputar di sini. Oke, jadi itu gambaran tentang sistem kontrol atau dasar sistem kontrol, ya. Jadi dapat kita simpulkan itu ada 3 poin: sensor, controller,
dan aktuator. Jangan lupa diingat 3 komponen utama dari sistem kontrol. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.